Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam materi teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Sebelumnya sudah pernah digambarkan, yaitu adalah berisi ulasan, tanggapan atau penilaian terhadap satu karya. Nah, teks ulasan sendiri biasanya disebut dengan resensi atau text review. Tujuan teks ulasan itu ada berapa sih? Ada 4. Yang pertama, memberikan informasi terhadap satu karya. Yang kedua, membantu pembaca memahami karya tersebut, lalu memberikan penilaian. Dan keempat adalah memberikan pertimbangan kepada pembaca, apakah suatu karya itu pantas dinikmati atau tidak. Biasanya suatu karya, misalnya novel nih, jika novel tersebut sudah diulas oleh tokoh-tokoh tertentu yang lebih populer, biasanya akan lebih laris ya, atau lebih banyak peminatnya, seperti itu ya. Kemudian struktur teks ulasan itu yang pertama ada identitas, ada orientasi yang kedua, lalu ada sinopsis yang ketiga, ada analisis keempat, dan ada juga evaluasi. Nah, masing-masing ini ada bagian-bagiannya sendiri ya. Jadi tidak boleh kalian skip dalam mengulas suatu karya tersebut. Misalnya identitas meliputi apa? Misalnya judul buku, misalnya untuk mengulas suatu buku, kemudian pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal, halaman, dan juga ukuran buku. Lalu bagian orientasi menjelaskan kelebihan suatu karya. Nah, seperti penghargaan yang didapatkan misalnya dari berbagai kalangan bisa dimasukkan ke dalam situ. Kemudian yang ketiga itu adalah sinopsis atau rangkuman. Biasanya kalau misalnya kalian beli novel itu sudah ada sinopsisnya tersendiri ya di bagian belakang ya. Nah, itu adalah gambaran pemahaman penulis tentang isi karya, tapi hanya sedikit saja yang digambarkan di situ. Lalu yang keempat adalah analisis, berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, misalnya tema, tokoh, alur, amanat, dan lain-lain. Lalu yang kelima adalah pemaparan lebih lanjut dari analisis, itu evaluasi mengenai kekurangan suatu karya yang diulas, kekurangan juga kelebihan. Identitas karya yang diulas itu ditentukan atau disesuaikan dengan jenis objek karya yang diulas. Contohnya, mengulas buku, meliputi judul buku, tahun terbit, pengarang, penerbit, jumlah halaman, lalu ukuran buku. Misalnya drama yang diulas yaitu tentang judul drama, tanggal pentas, sutradara, penyelenggara, durasi, juga pemain. Kemudian film, apa saja yang diulas yaitu judul filmnya, tahun rilisnya, sutradara, rumah produksi, durasi, juga pemain atau pemeran. Nah, di sini adalah contoh penulisan identitas karya, yaitu tentang novel ya. Di sini nanti kalian boleh mengikuti atau misalnya kalian nanti apabila mengulas suatu novel, itu identitas karyanya kalian tuliskan seperti ini. Teks ulasan berdasarkan sifatnya ada 3, yaitu teks ulasan informatif yang disampaikan hanya hal-hal penting saja, lalu ulasan deskriptif digambarkan secara detail atau jelas, lalu teks ulasan kritis yaitu menggunakan metode tertentu. Nah, jadi bersifat objektif juga kritis. Tentunya dalam satu karya itu ada bagian-bagian kelebihan dan juga kekurangan. Tidak mungkin kan satu karya itu sempurna. Nah, kelebihannya apa saja, kekurangannya apa saja? Silakan nanti kalian berlatih. Misalnya kelebihan teks ulasan dapat berupa keunggulan atau keadaan yang membuat karya tersebut lebih dari karya lain yang sejenis. Misalnya bahasa juga yang disampaikan dengan pujian ataupun penghargaan. Kemudian kekurangannya itu adalah bisa meliputi fisik, misalnya buku. Kemudian teknik pengambilan gambar, yaitu film, bahasa, dan sebagainya. Aspek yang dinilai, kelebihan dan kekurangannya itu biasanya universal. Nah, seperti ini. Meliputi kelengkapan unsur karya yang diulas. Nah, lengkap atau tidak nih unsur-unsurnya nih. Lalu kejelasan penyampaian pesan. Tidak boleh secara tidak secara gamblang ya, maksudnya itu harus jelas. Itunya disampaikannya harus secara jelas. Kemudian penggunaan bahasa dalam karya yang diulas. Bahasanya disampaikan harus komunikatif ya.
Tidak boleh menggunakan bahasa yang susah untuk dipahami. Lalu yang keempat, kejelasan tentang keunikan. Unik itu apa sih? Unik itu beda dari yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah tampilan fisik, misalnya buku. Kaidah kebahasaannya itu ada 8. Menggunakan konjungsi. Yang pertama, konjungsi apa sih? Konjungsi adalah kata hubung. Ada konjungsi penerang, bahwa, yakni, yaitu. Kemudian konjungsi temporal, sejak, semenjak. Lalu konjungsi sebab akibat, ada pernyataan berupa saran. Kemudian ada kata sifat, kata benda, menggunakan kata kerja, kata metafora, dan rujukan. Di kelas 7, kalian sudah belajar ya tentang metafora dan juga rujukan. Metafora adalah penggunaan kata yang bukan dalam arti sebenarnya. Kemudian kata rujukan adalah kata yang mengacu pada kata yang telah digunakan sebelumnya.